Salam, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam saat teduh bersama dengan Sektor 5 GKI Residen Sudirman. Hari ini tema saat teduh kita adalah mengerjakan keselamatan. Ayat yang mendasari perenungan kita dari Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 18. Mari kita awali dengan memujikan lagu pujian dari KJ 431, Mari Menjadi Penjala Orang. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini dapat bersama-sama untuk bersaat teduh bersama dengan Sektor 5. Bapak, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk kesehatan kami ya Bapak. Mengucap syukur atas perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapak, kami mau menyerahkan saat teduh kami pagi hari ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita perhatikan sepintas membaca tema atau judul renungan kita pada pagi hari ini, kesan kita adalah bahwa keselamatan dapat diperoleh dengan usaha kita sendiri. Hal ini bertentangan dengan pengajaran bahwa keselamatan adalah anugerah pemberian dari Allah. Memang keselamatan adalah anugerah Allah. Dan jika kita membaca dengan seksama nasihat Rasul Paulus dalam Filipi nanti, itu sudah sesuai dengan konteksnya. Jelas memang keselamatan bukan hasil usaha manusia. Renungan hari ini akan menjawab persoalan tersebut. Mari sebelumnya kita akan membaca Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 18 yang menjadi dasar dari renungan kita pagi hari ini yang akan dibacakan oleh Bu Yohana. Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 18. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat,
Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sehingga anak-anak Allah yang tidak tercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Bu Yohana. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Rasul Paulus mengatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, hal itu bukan berarti kita tetap bekerja dan berusaha untuk mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan itu diperoleh melalui anugerah, bukan melalui usaha atau pekerjaan. Maksud dari pernyataan ini adalah kita yang sudah selamat harus tetap mengerjakan keselamatan sampai selesai. Dan ini tentunya berhubungan dengan keimanan dan ketaatan. Sebagaimana bunyi kalimat sebelumnya, yaitu kamu senantiasa taat. Jadi, di sini kita dituntut untuk setia dan taat sampai kita dipanggil kembali menghadap Tuhan. Mengerjakan keselamatan berarti terus bertindak dalam ketaatan kepada Kristus. Ketaatan merupakan bukti penyerahan diri kepada Tuhan secara totalitas dan menjadikan Tuhan sebagai prioritas di dalam hidup kita. Kita memang hidup dalam lingkungan yang tidak mudah. Ketaatan kita kepada Tuhan seringkali diperhadapkan dengan pencobaan, dan mungkin saja kita terjatuh dalam dosa. Tetapi sebagai umat percaya, janganlah hal itu membuat kita menyerah dan meninggalkan iman kita. Ketika kita jatuh, kita bisa bangun lagi, memohon pengampunan Tuhan dalam pertobatan dan pembaharuan hidup. Artinya bahwa dalam mengerjakan keselamatan, umat percaya harus berpegang kepada firman kehidupan, agar mereka dapat bermegah pada hari Kristus. Firman kehidupan itu adalah Kristus yang telah memanggil mereka keluar dari kegelapan untuk masuk dalam terang kehidupan atau terang Kristus yang ajaib. Terang Kristus inilah yang harus kita pancarkan di dalam dunia ini, dimanapun kita ditempatkan oleh Kristus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita merefleksikannya, kita merenungkannya di dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengerjakan keselamatan. Apakah kita mengerjakan di dalam kesetiaan dan ketaatan iman kepada Allah? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Engkau beri. Sekarang tolonglah kami untuk dapat dengan setia dan taat di dalam iman sebagai umat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, dan semuanya, mari kita tetap berpegang kepada firman kehidupan, yaitu kepada Kristus. Mengucap syukur untuk saat teduh kita pada pagi hari ini yang boleh kita laksanakan secara konsisten. Biarlah itu semakin menguatkan kita untuk kita selalu berpegang kepada firman kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk saat teduh kita pagi hari ini.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.